Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Kehidupan, tempat di mana kisah sederhana berubah menjadi pelajaran berharga. Hari ini, kami akan membawakan sebuah cerita penuh haru dan inspirasi tentang seorang suami yang rela menjual satu-satunya warisan ibunya demi mewujudkan impian yang selama ini ia kubur dalam diam. Sebuah kisah pengorbanan, cinta dalam kemiskinan, dan iman yang tak pernah padam. Inilah cerita aku jual panci warisan ibu demi seekor kambing kurban. Simak ceritanya sampai akhir, karena mungkin di sanalah kamu akan menemukan makna kurban yang sesungguhnya. Lebaran Haji tinggal 2 minggu lagi. Di kampung ini, suasana sudah mulai terasa meriah. Di setiap sudut gang, mulai terdengar obrolan soal kambing, sapi, dan rencana pemotongan. Ada yang patungan, ada yang beli sendiri. Yang lebih mampu, bahkan sudah pesan dari bulan lalu. Aku hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Di warung kopi tempat aku biasa duduk sepulang berjualan gorengan, mereka sibuk menghitung ukuran kambing dan sewa tukang jagal. Aku diam, kupandangi jemariku yang mulai mengeras karena minyak panas dan adonan. Di rumah, istriku, Sari, sedang mengemasi adonan tahu isi dan bakwan yang akan digoreng besok. Dapur kami sempit, kompor satu, tabung gas kecil, dan satu panci besar yang sudah penyok di bagian bawah. Tapi panci itu bukan sembarang panci, itu peninggalan almarhumah ibu. Satu-satunya benda yang kami simpan sejak aku kecil. Ibu biasa memasak gulai di panci itu setiap Idul Adha, daging kurban dari masjid. Beliau olah jadi hidangan untuk tetangga. Kini, hanya pancinya yang tersisa. Sore itu, setelah selesai membereskan dagangan, aku duduk di teras rumah. Sari menyusul dengan teh manis hangat dan 2 potong pisang goreng yang tak laku. "Bang," katanya pelan. Aku menoleh, senyumnya tipis, ada ragu dalam suaranya. "Tahun ini, kita nggak kurban lagi ya?" Aku terdiam. Itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Aku tahu dia tahu jawabannya. Setiap tahun kami hanya bisa jadi penerima daging kurban. Bungkus plastik dari panitia masjid. Daging 1 ons yang disisihkan, kadang bercampur tulang dan lemak. Kami tetap bersyukur. Tapi dalam hati kecilku, aku selalu ingin menjadi pemberi, bukan penerima. Sekali saja, aku ingin anak-anakku melihat ayahnya menyumbang hewan kurban, bukan hanya menunggu giliran dipanggil saat pembagian. Tahun depan, Sar, insya Allah, kalau warung gorengan kita makin laris. Aku coba tersenyum, tapi rasanya pahit di lidah. Sari mengangguk pelan, tapi aku tahu, ia juga sudah bosan dengan janji-janji kosong yang kubisikan setiap Idul Adha tiba. Janji yang tak pernah berubah dari tahun ke tahun. Kami terlalu sibuk bertahan hidup untuk punya ruang bermimpi lebih. Malam itu, aku termenung lama di dapur. Kupandangi panci tua itu. 1 denting kecil di sisi kiri. Bekas ketika aku jatuhkan saat membantu ibu di dapur, dulu. Panci itu saksi banyak kenangan, banyak cinta, dan banyak makanan yang disajikan dengan doa. Tiba-tiba satu pertanyaan muncul di kepalaku. Apa gunanya menyimpan warisan kalau semangat pengorbanan ibu tak pernah benar-benar kuteladani? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku berpikir serius. Mungkinkah tahun ini, aku benar-benar bisa berkurban? Aku menggenggam panci tua itu lebih erat. Rasanya seperti memegang bagian terakhir dari masa laluku, kenangan ibu. Peluhnya di dapur, aroma gulai yang menguar di hari raya. Tapi kini, aku harus memilih, mempertahankan kenangan, atau meneruskan semangat pengorbanan ibu itu dalam bentuk yang berbeda. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya muncul saat aku berangkat dari rumah. Panci tua itu kubungkus kain, kugendong seperti membawa barang dagangan berharga. Sari menatapku dari ambang pintu, tak bertanya apa-apa, tapi matanya seperti tahu. Aku berjalan menyusuri pasar loak di ujung kota. Di sana, orang-orang menjual apa saja, kompor rusak, piring pecah, pakaian sisa, sampai kipas angin tak bernyawa. Aku merasa seperti pengkhianat, menjajakan warisan ibu di antara barang tak berguna. "Apa ini?" tanya seorang pedagang tua, menatap panciku. "Panci kuningan, warisan dari ibu saya," jawabku, suara tercekat. Ia mengetuk-ngetuk permukaan panci itu dengan jari keriputnya. "Berat, lama, tapi sayangnya penyok. Saya kasih 100.000, ya, 100.000, jumlah yang kecil. Tapi aku tahu, untuk panci tua begini, bahkan itu mungkin terlalu murah." Aku menelan ludah. Aku sempat ragu. Jemariku gemetar saat melepaskan genggaman. Tapi di kepalaku hanya ada satu gambar, seekor kambing kecil. Lehernya dituntun ke masjid,
Anak-anakku berdiri di sampingku dengan mata berbinar. Baik, Pak, kataku. 100.000. Saya terima. Saat uang kertas itu berpindah ke tanganku, aku merasa seperti melepas ibu sekali lagi. Uang itu belum cukup, tapi itu langkah pertama. Sore harinya, aku menawarkan kerja tambahan pada tetangga. Angkat-angkat barang, bersih-bersih teras, bahkan bantu menguliti ayam. Tak peduli pekerjaan apa asal halal, aku ambil. Sari sempat memelukku malam itu. Ia tahu aku sedang berjuang, tapi ia juga tahu ini bukan sekadar soal kambing, ini soal harga diri. Bang, katanya sambil menatapku dengan mata lembab. Kita nggak perlu maksa kalau memang belum sanggup. Aku hanya menggeleng pelan. Justru karena kita belum sanggup, kita harus berani belajar berkorban. Sekarang, atau kita selamanya jadi penerima. 3 hari kemudian, aku mendengar kabar dari Udin, tukang kambing keliling yang biasa nongkrong di ujung gang. Ada kambing kecil, Bang, cacat sedikit di kaki. Nggak laku-laku. Kalau abang minat, saya bisa tawarin murah. Cacat sedikit di kaki. Aku langsung teringat pada diriku sendiri. Berapa, Din? 500.000. Itu pun karena kasihan. Kambingnya hampir dikembalikan ke peternakan. Aku pandangi uang recehan yang kukumpulkan dari kerja serabutan. Masih kurang 200.000 lagi. Tapi entah kenapa, aku tersenyum. Insya Allah, Din, saya usahakan. Dalam seminggu ini, saya bayar lunas. Dan malam itu, sebelum tidur, aku mengintip ke dapur. Di sana, tempat panci tua itu biasa bersandar, kini kosong. Tapi dalam kekosongan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Dan malam itu, tangis yang kutahan, akhirnya luruh bersama sujud terakhir. Subuh datang dalam diam. Mataku sembab, tubuh masih letih, tapi entah kenapa langkahku terasa ringan. Mungkin karena beban di hati mulai berganti jadi harapan. Hari itu, aku kembali mencari tambahan uang. Aku bantu Buminah membersihkan warung, dorong gerobak Pak Slamet, bahkan nguli angkut pasir di proyek sebelah pasar. Tangan penuh lecet, tapi hati mulai hangat. Sore harinya, aku temui Udin lagi. Kambing kecil itu kini tampak lebih kurus dari cerita sebelumnya. Kakinya sedikit pincang dan bulunya kusam, tapi matanya hidup. Aku kasih namanya Jalu. Bang, kata Udin sambil mengelus kepala si kambing. Kenapa Jalu? Tanyaku penasaran. Soalnya dia kuat, meski cacat, dia paling tahan panas, gak gampang sakit, jawabnya. Aku menatap si Jalu, di situ. Aku seperti melihat bayanganku sendiri, pernah dianggap remeh. Cacat secara ekonomi, tapi diam-diam tetap berjuang bertahan. Aku mau tebus dia, Din, kataku. Tapi aku baru punya 350.000, sisanya bisa nyicil. Udin diam sejenak, lalu menepuk pundakku. Bang, kambing ini bukan buat dijual ke siapapun. Tapi kalau abang yang ambil, ambillah, bayarnya. Terserah abang, yang penting niatnya. Aku tercekat. Di tengah zaman yang keras, masih ada orang seperti Udin, orang yang tidak menjual kambing, tapi sedang membagikan ladang pahala. Malam itu, Jalu resmi jadi bagian keluarga kami. Anak-anakku melompat-lompat kegirangan. Bahkan anak bungsuku menciumi Jalu seperti boneka baru. Sari berdiri di dapur, menatap dari balik jendela. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Bang, beneran kita punya kambing kurban tahun ini, bisiknya. Aku mengangguk. Beneran? Sal, meski dia pincang. Tapi dia lebih kuat dari yang kita kira. Tapi hidup tak pernah benar-benar damai. Keesokan harinya, suara sumbang mulai terdengar dari tetangga. Itu kambing kurban siapa sih? Kecil amat. Aduh, kurban kok kambing cacat. Gak sah itu mah. Lebih baik gak usah kurban sekalian daripada malu-maluin begitu. Sakit, panas, tapi aku hanya tersenyum. Aku pernah lebih hina dari kambing itu dan aku tahu, Tuhan tidak menilai dari bentuk, tapi dari hati yang menyerah atau bertahan. Sore itu, aku duduk di dekat kandang darurat yang kubuat dari papan bekas. Si Jalu berdiri pelan, mengunyah daun pisang. Anak sulungku duduk di pangkuanku. Ya, kenapa kambing kita jalannya kayak orang sakit? Aku menatap matanya yang polos. Karena kambing ini pernah jatuh. Tapi dia gak nyerah. Dia terus berdiri. Itu yang bikin dia istimewa. Dan malam itu, aku sadar. Mungkin Tuhan tidak mengirim kambing yang sempurna. Tapi dia sedang mengajari kami arti kurban yang sesungguhnya. Bukan soal bentuk, tapi soal keberanian memberi. Bahkan saat kita sendiri masih kekurangan. Dan malam itu, aku sadar. Mungkin Tuhan tidak mengirim kambing yang sempurna. Tapi dia sedang mengajari kami arti kurban yang sesungguhnya.
bukan soal bentuk, tapi soal keberanian memberi. Bahkan saat kita sendiri masih kekurangan. Tapi ternyata, keberanian itu belum cukup. Keesokan paginya, aku terbangun oleh keributan di depan rumah. Terdengar suara-suara yang tidak asing, tapi nadanya membuat dadaku sesak. Pagi-pagi udah ramah aja. Ada apa ini? Tanyaku sambil keluar. Dan di sana kulihat beberapa tetangga berdiri sambil menunjuk ke arah kandang si Jalu. Bang, maaf ya, tapi kami cuma mau nanya, kata Bu Sulastri sambil melipat tangan di dada. Itu kambing dapat dari mana? Aku mengerutkan kening. Maksudnya, Bu, itu kambing kayaknya bukan beli sendiri. Ya, katanya sih itu kambing hibah dari Pak RW buat orang miskin. Tapi abang ngakunya beli sendiri buat kurban. Bener? Enggak, darahku mendidih. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Beberapa berpaling, beberapa malah tersenyum sinis. Udin si penjual kambing tiba-tiba muncul dari arah gang. Ia langsung memotong omongan. Maaf, Bu, kambing itu memang saya kasih ke Bang Fikri, bukan hibah dari siapa-siapa. Saya yang rela, karena saya tahu niat dia ikhlas. Tapi fitnah sudah menyebar, dan sayangnya, kebenaran bukan hal yang selalu didengar pertama. Siangnya, Sari menangis diam-diam di kamar. Anak-anak bingung. Bahkan si sulung sempat berkata, ya, kalau kambingnya bukan kita beli, emang nggak boleh dikurbanin? Ya, aku menunduk. Perasaan kalah, marah, dan malu bercampur jadi satu. Ya capek-capek kerja, tapi orang malah nuduh. Gumamku sambil menatap langit-langit rumah. Aku hampir menyerah. Tapi malam itu, aku keluar rumah. Duduk di sebelah kandang Jalu, kambing kecil itu bersandar padaku. Tenang, seolah tahu, aku sedang di titik lemah. Aku menatap bintang-bintang di langit, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, jika kurban ini benar darimu, teguhkanlah hatiku. Tapi jika memang belum waktuku, jangan biarkan aku hancur oleh lidah manusia. Dan seperti dijawab langsung oleh semesta, tiba-tiba si sulung keluar membawa kertas lipatannya. Ia menyerahkan padaku. Ya, ini puisi yang aku buat tadi siang. Di sekolah disuruh bikin tentang pahlawan dalam hidupku. Aku buka pelan-pelan. Ayahku bukan orang kaya, tapi dia berjuang seperti raja. Ayahku bukan ulama, tapi ia mengajariku makna surga. Saat orang mencibir kambing kami, ayah tetap tersenyum. Karena katanya, yang penting Allah tahu siapa yang benar. Air mataku pecah, bukan karena fitnah, tapi karena anakku sedang memelukku dengan imannya. Dan malam itu, aku tidak lagi peduli siapa yang mencibir. Aku hanya ingin, di hari kurban nanti, aku berdiri di depan masjid dengan kepala tegak, meski kambingku pincang. Dan malam itu, aku tidak lagi peduli siapa yang mencibir. Aku hanya ingin, di hari kurban nanti, aku berdiri di depan masjid dengan kepala tegak, meski kambingku pincang. Tapi keesokan paginya, kepala itu kembali menunduk bukan karena malu, tapi karena pertanyaan kecil yang terasa seperti petir menghantam dada. Kami sedang sarapan seadanya, nasi sisa semalam, disiram air panas, dan kerupuk baya dari warung dekat gang. Anak bungsuku, si Raffi, duduk diam sambil menatap sendok di tangannya. Lalu tiba-tiba ia bertanya, polos, tapi menghantam. Ya, kenapa sih kita selalu miskin? Teman-teman Raffi bilang, rumah kita bau, baju Raffi jelek, apa karena kita orang jahat? Ya, tiba-tiba, dunia seperti membeku. Sendok di tanganku terhenti, nafasku sesak, di belakangku, Sari menunduk. Pura-pura sibuk mencuci piring agar tak terlihat air matanya mulai mengalir. Aku menatap mata kecil itu, tak ada sinis, tak ada kebencian, hanya keingintahuan yang jujur. Tapi jujur kadang lebih menyakitkan dari fitnah. Aku tarik nafas panjang. Raffi sayang, kita bukan orang jahat, kita cuma belum kaya, dan belum kaya bukan dosa. Nak, aku usap kepalanya yang mulai berkeringat karena panas. Ayah memang gak punya uang banyak, tapi kita masih punya doa. Dan kalau kita terus baik sama orang, terus kerja keras, Allah pasti dengar. Raffi hanya mengangguk kecil, masih bingung. Tapi ia lalu tersenyum sedikit. Berarti nanti Raffi bisa jadi orang kaya juga. Aku peluk dia erat. Insya Allah, bahkan lebih dari ayah. Hari itu, aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tapi rasa letih tak terasa. Karena aku tak sedang bekerja demi kambing, melainkan demi menjawab pertanyaan anakku dengan bukti nyata bahwa ayahnya tak menyerah. Sore hari, aku pulang membawa beras 2 liter, sisa upah cuci mobil orang. Sari menyambut dengan senyum kecut, tapi aku tahu, senyum itu adalah senjata terakhir. Seorang istri yang sedang lelah menahan kenyataan,
Malam itu, kami berkumpul di depan rumah, menatap Jalu yang mulai terlihat lebih kuat. Tiba-tiba, terdengar ledakan tawa dari ujung gang. Anak-anak tetangga menyoraki, itu kambing lucu banget jalannya. Kurban sirkus. Ya, aku ingin marah. Tapi Raffi justru melangkah ke depan, berdiri di depan kandang, menatap teman-temannya dan berkata, "Ini kambing ayahku. Ayahku miskin, tapi dia hebat. Dia beli kambing ini pakai kerja keras. Kalian nggak tahu." Suara kecil itu gemetar. Tapi di mataku, ia seperti singa kecil. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena dihina, tapi karena anakku mulai belajar membelah harga dirinya. Dan malam itu, aku paham. Kemiskinan bukan warisan, tapi keberanian itu bisa diturunkan, dan anakku sudah mewarisinya hari ini. Namun keberanian anakku ternyata bukan akhir dari perjuangan kami. Justru itulah awal ujian baru yang lebih pahit. Pagi itu, beras di kaleng sudah habis. Aku belum menerima bayaran dari kerja serabutan 2 hari terakhir. Aku menunduk di teras, menghitung receh. Tak cukup untuk sebutir telur pun. Sari mendekat, duduk di sampingku. Ia diam lama, lalu berkata pelan, "Aku mau ke rumah Bu Atik sebentar. Pinjam 2 gelas beras. Nanti kalau kamu dapat upah, kita ganti." Aku ingin melarang, tapi aku tahu anak-anak butuh makan siang nanti. Dan aku tak punya apa-apa lagi selain rasa malu. Sari pergi dengan langkah pelan. Aku duduk gelisah menunggu. 10 menit, 20 menit, setengah jam. Lalu dia pulang tapi wajahnya berbeda. Matanya sembab, bibirnya gemetar, dan tangannya menggenggam plastik berisi sedikit beras. Seperti memegang batu besar yang menghimpit dadanya. "Apa yang dia bilang?" tanyaku hati-hati. Sari menunduk, tapi aku tahu ia sedang berusaha tegar. Katanya, "Orang kayak kita ini cocoknya bukan kurban. Cocoknya jadi penerima daging aja. Itu pun kalau nggak malu." Aku berdiri, dadaku panas. Langkah kakiku langsung mengarah ke rumah Bu Atik. Aku tak ingin membuat keributan, tapi harga diriku, istriku, anak-anakku terinjak tanpa alasan. Sesampainya di depan rumah Bu Atik, aku mengetuk pintu pelan. Ia keluar dengan senyum sinis yang seolah tahu maksudku datang. Aku bicara pelan, tapi tegas. "Terima kasih atas berasnya, Bu, tapi jangan pernah lagi rendahkan istri saya. Jangan pernah lagi ukur keikhlasan orang dari isi dompetnya." Ia tertawa kecil, lalu menjawab, "Kurban itu untuk yang mampu. Bang, jangan sok kuat kalau cuma buat pencitraan." Aku tersenyum, datar, tapi mataku tak berpaling darinya. "Bu, Tuhan yang tahu siapa pencitraan. Kita lihat saja nanti, siapa yang lebih ringan tangannya, dan siapa yang lebih berat hisapnya." Aku berbalik, tak peduli lagi apakah dia mengumpat di belakang. Yang penting, anak-anakku tahu, ayah mereka bukan pengecut. Malam itu, kami makan sepiring nasi dan garam bersama. Tapi semuanya terasa hangat, karena kami makan dengan kepala tegak. Sari menatapku, matanya masih merah tapi kali ini penuh bangga. Dan aku tahu, kami memang belum kaya, tapi kami tak akan pernah rela jadi miskin harga diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan hanya minta rezeki, tapi minta kekuatan agar tidak membenci orang yang meremehkan kami. Karena jika kurban adalah tentang keikhlasan, maka memaafkan mungkin kurban terbesar kami tahun ini. Tapi rasa lega itu hanya sebentar, karena ketika kami tiba di halaman rumah, kami menemukan sesuatu yang membuat kaki ini gemetar. Jalu terbaring lemah di tanah, nafasnya terengah, matanya sayu, tali yang mengikatnya longgar, dan di sekitarnya, rumput yang ia makan tampak tercabut asal. Anak-anak langsung berlari ke arahnya, memanggil-manggil nama kambing kurban kami seolah ia saudara mereka sendiri. "Ayah, Jalu kenapa?" "Ya," suara Raffi panik. Aku segera mendekat, memeriksa tubuh Jalu yang gemetar. Perutnya kembung, lidahnya menjulur. Sari ikut terduduk di sampingku. "Ya Allah, jangan sampai. Ini hari keberapa dia nggak mau makan." Mataku panas. Inilah kambing yang kami perjuangkan sampai menjual panci kenangan ibu. Dan sekarang, menjelang Idul Adha, dia sakit. Kami membawa Jalu ke rumah belakang, memberi air kelapa dan menaburkan garam ke tubuhnya seperti yang pernah diajarkan bapak-bapak kampung. Uang dari penjualan panci langsung kugunakan beli obat dan vitamin. Namun malam itu, tak ada yang tidur. Satu persatu anak-anak tertidur di samping Jalu, aku dan Sari tetap terjaga. Aku bahkan salat malam di tikar dekat kandang darurat. Bersujud, bukan hanya memohon agar Jalu sembuh,
Tapi agar Tuhan tak menertawakan keikhlasan kami yang hampir putus. Pagi menjelang, suara takbir dari surau mulai menggema. Hati makin sesak. Tapi ketika cahaya matahari mulai menembus celah-celah atap, aku melihat sesuatu yang membuat air mata jatuh tanpa suara. Jalu bangkit perlahan, berdiri goyah, tapi berdiri. Sari menutup mulutnya menahan tangis. Raffi bersorak pelan, "Ayah." Dia bangun. Jalu bangun. Aku mendekat. Kambing kurban kami itu menatapku sebentar, sebelum menjelati telapak tanganku. Dan di situ, aku kembali sujud, bukan karena kambing itu sembuh, tapi karena aku merasa kurban kami telah diterima, bahkan sebelum darah menetes ke bumi. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi tentang menyembelih ego, kemarahan, dan kenangan yang kita genggam terlalu erat. Takbir terus berkumandang. Suaranya menggema dari setiap penjuru kampung, menembus dinding hati yang selama ini rapuh. Dan pagi itu, aku sadar kami bukan hanya bersiap menyembelih seekor kambing, tapi juga seluruh keraguan dan ketakutan kami sebagai keluarga kecil yang diuji. Aku menatap Jalu, kambing itu berdiri tenang, seperti tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kami memandikan Jalu di sumur belakang. Sari mengusap punggungnya dengan air hangat, seperti seorang ibu memandikan anaknya. Raffi membantu menyiapkan tali. Anak-anak diam, bahkan si bungsu, yang biasanya cerewet, hanya menggenggam ujung baju ibunya. Langit cerah, tidak ada awan gelap, tapi dadaku berat. Apakah kami benar-benar siap melepaskan? Di halaman masjid, puluhan orang berkumpul. Beberapa kambing dan sapi telah siap. Tapi Jalu berbeda. Ia tidak memberontak. Ia jalan pelan, seperti pasrah. Diapit aku dan Raffi. Beberapa warga menatap kami, sebagian terdiam. Ada yang bisik-bisik. Itu yang katanya jual panci ibunya demi kambing. Ya, gila, tapi hormat. Sih, sekarang jarang ada yang segitu niatnya. Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku hangat. Ternyata pengorbanan itu berbicara lebih keras daripada 1000 pembelaan. Ketika tali dikencangkan di tiang kurban, aku memandang mata Jalu untuk terakhir kalinya. Lalu kupeluk kepala anak-anakku satu persatu. "Ayah, boleh aku yang baca takbirnya?" tanya Raffi, suaranya gemetar. Aku mengangguk, menahan air mata. Maka disitulah, dengan suara kecilnya yang belum fasih, Raffi mulai melafalkan takbir, satu demi satu. Diiringi isak kecil ibunya, dan doa dalam hatiku yang mengalir deras. Satu takbir, satu air mata. Setiap ucapan itu seperti membasuh luka dalam dada kami. Satu takbir, untuk ibu. Satu takbir, untuk rumah yang hampir roboh. Satu takbir, untuk rasa syukur yang tak bisa dibeli. Ketika akhirnya darah mengalir ke tanah, aku hanya bisa menunduk. Tapi di balik air mata itu, aku tahu Allah telah menerima kurban kami. Bukan karena dagingnya, tapi karena niat dan luka yang kami bawa bersamanya. Bukan soal besar atau kecilnya kambing yang kita sembelih, tapi seberapa besar hati kita bersedia untuk melepaskan sesuatu yang paling kita cinta demi ridanya. Tanganku masih bergetar ketika takbir terakhir dikumandangkan, dan aroma darah Jalu masih tercium samar dari tanah di bawah kakiku. Pagi itu, setelah kami menyerahkan Jalu di depan masjid, aku tak bisa langsung pulang. Kakiku rasanya tertancap di tanah. Mataku perih, bukan hanya karena debu, tapi karena apa yang baru saja kami relakan. Di hadapan orang-orang, aku tak lagi malu. Kami memang keluarga miskin, tapi hari itu kami merasa lebih kaya dari siapapun. Orang-orang mendekat, beberapa mengusap bahuku, ada yang bahkan memeluk Raffi. "Terima kasih ya, Pak, ini bukan kurban biasa. Ini pengingat buat kami semua," kata salah satu bapak yang tak ku kenal. Raffi duduk di bawah pohon waru dekat pagar masjid. Ia menatap langit sambil memegang sisa tali yang dulu menambatkan Jalu. Sari mendekat, duduk di sampingnya, memeluknya dari belakang. "Bu, boleh Raffi mimpi jadi dokter hewan nanti, biar bisa bantu hewan-hewan lain kayak Jalu." Aku mendengar itu dari kejauhan. Suaraku tercekat. Aku hanya bisa menjawab dalam hati, "Iya, Nak, mimpi itu nggak usah ditahan lagi." Sore harinya, Bu Atik datang ke rumah. Wajahnya lembut, tidak setegar biasanya. Saya yang harus minta maaf. Saya salah nilai. Kurban bukan soal harta, tapi hati, dan kalian punya hati yang jauh lebih luas dari saya. Ia meletakkan sesuatu di meja, sebuah wadah logam kecil. Aku terdiam. Itu panci warisan ibu yang dulu kujual. Saya nebus ini dari tukang loak. Simpan lagi. Warisan bukan harus dipertahankan bentuknya, tapi nilai perjuangannya. Malam itu kami makan bersama, bukan daging kurban,
bukan nasi dari zakat, tapi sayur bening dan tempe goreng yang dimasak sari dengan panci warisan itu. Kami makan sambil tertawa, meski air mata belum kering sepenuhnya. Dan entah mengapa, rasanya seperti makan paling mewah dalam hidup kami. Kurban kami tahun ini bukan hanya seekor kambing, tapi harga diri, kenangan, dan cinta. Dan saat kami menyerahkannya, ternyata Allah mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Harapan. Miskin itu bukan hanya soal harta, tapi soal memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Kami tidak punya banyak, tapi kami punya cukup untuk berkurban. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat hidup ini terasa bermakna.